Departemen Penerangannya itu kan sudah tidak ada. Ya. Kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah kan sifatnya ya, sifatnya Betul. kebijakan. Kemudian namanya berubah menjadi PT PFN. Dokumentasi atau arsipnya atau istilahnya administrasi pengalihannya itu terjadi. Administrasi dokumentasinya. Tercatat sebagai kekayaan negara. Tanah itu tercatat sebagai kekayaan negara. Jadi jelas, sudah jelas itu ya. Di instansi Kementerian Keuangan. Ada istilahnya dokumen peralihannya, kemudian pencatatannya. Jadi kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPK, itu semua tercatat. Berarti sudah detail itu Mbak ya? Secara legal udah jelas itu. PFN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kopi Tarik, ruang narasi, tempat berbagi informasi dan diskusi. Kembali bersama saya, Ardi, yang menemani perbincangan kita kali ini. Kopi Tarik, semakin ditarik, semakin asik. Alhamdulillah, hari ini di hadapan saya sudah hadir tamu spesial pada tayangan kali ini. Seorang wanita cantik, profesional, tentunya smart. Beliau adalah Tessa Elia Andriana Wahyudi, SHMH, CNSP, CCFL. Terima kasih. Beliau adalah praktisi dan akademisi hukum. Baik, gimana? Selamat datang. Saya manggil apa nih, Mbak Tessa atau Kak Tessa ini? Apa aja? Tessa ya, lebih Tessa ya. Oke. Gimana Mbak Tessa? Alhamdulillah sama. Gimana kabarnya Mbak Tessa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya, alhamdulillah ya. Gimana akses ke sini nggak terlalu sulit kan ya? Aman. Aman ya, karena jarak kita juga, lokasi juga nggak terlalu jauh kali ya. Siap. Alhamdulillah sehat Mbak ya. Mbak Tessa ini kebetulan rekan Kopi Tarik, beliau adalah seorang dosen. Dia pengajar dan juga praktisi hukum dan sudah banyak pengalaman beliau lawyer yang menangani beberapa kasus luar biasa ini Mbak. Terima kasih. Ya, baik Mbak Tessa, sesuai dengan pembahasan kita kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai PT Produksi Film Negara ya, Persero. Oke. Ya. Nah, kebetulan kan bicara PFN nih Mbak, saya teringat kayak masa lalu gitu kan, waktu masa kecil, di mana banyak produksi film-film, khususnya untuk anak-anak ya pada saat itu. Kalau nggak salah saya masih ingat masih SD gitu kan. Ada film kayak Unyil, ataupun misalkan kayak Aci gitu ya. Aku Sempat Cinta nonton, Indonesia. Sempat nonton Unyil. Sempat. Jadi dulu bisa dikatakan kejayaannya PFN kali pada tahun sekitar 80 sampai 90-an kalau nggak salah ya. Betul. Dan ada kenangan saya juga ketika SMP. SMP itu kebetulan kalau nggak salah itu di PFN itu juga ada bioskop buat umum Mbak. Ya. Jadi waktu saya SMP juga sempat ke PFN nonton bioskop, saya lupa gitu kan. Milik PFN ya. Milik PFN itu luar biasa. Nah, bicara hari ini itu kan masa lalu. Ya. Nah, bicara hari ini kelihatannya PFN itu nggak ada kedengaran sama sekali gitu loh Mbak. Entah mungkin sedikit informasi yang terpublish di masyarakat mengenai peran PFN hari ini, di mana sekarang perfilman digital gitu kan, begitu luar biasa. Nah, sebelum kita lebih lanjut gitu Mbak, bisa Mbak Tessa sedikit kita flashback ke belakang, coba menerangkan sedikit sejarah mengenai pendirian PFN-nya sejak kapan, perkembangannya, dan kondisi hari ini PFN gitu kan. Karena mungkin kita rasa banyak generasi-generasi hari ini, mungkin yang muda-muda, mungkin belum familiar gitu dengan PFN kali ya. Silakan Mbak Tessa, coba diterangkan sedikit. Terima kasih Bang. Siap, sama-sama. Luar biasa nih, saya diundang ke sini. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh kru ya yang bertugas. Mungkin disclaimer dulu. Silakan. Bahwa di dalam diskusi kita nih yang asik ini nih, kan katanya semakin tarik semakin asik. Ya kan. Ini pure opini dari pribadi saya. Secara pribadi. Ya, sebagai kenapa sih saya mungkin beberapa kali yang menulis di media terkait aset negara ini gitu kan. Itu karena dari kegelisahan sebagai anak bangsa yang saya merasa punya sense of belonging terhadap aset negara, dan saya melihat degradasi anak muda sekarang nih cenderung apatis gitu. Apatis, betul. Gitu, dan mulai banyak misalnya ditanya itu tadi apa tuh Unyil, nggak banyak yang tahu. Ya, seperti itu. Jadi saya merasa ini kayaknya butuh exposure gitu kan. Nah, mungkin dari sejarah ya tadi Bang. Pada awalnya PFN itu dimulai sudah berdiri dari sejak zaman kolonial Belanda. Oh, sudah sejak zaman kolonial Belanda ya? Ya, tahun 43. 43. Ya. Berarti sebelum Indonesia merdeka dong ya? Oh iya. Luar biasa. Namanya tuh Java Pacific Film Bang. Java Pacific Film. Ya.
Kemudian terus ya kan penjajahan kita nih banyak nih kan ya, nggak cuma Belanda nih. Betul. Masuk zaman era Jepang berubah nih namanya jadi Nippon Eigasha. Oh, penyesuaian ya. Penyesuaian. Oke. Pada intinya substansinya sama sebagai perusahaan film. Oke. Dulu zaman Belanda sebagai alat propaganda Belanda, Betul. terus pindah ke Jepang. Jepang. Kan? Dikuasain lah sama Jepang kan. Oke. Gitu. Di situ tuh menelurkan beberapa karya seni. Oke. Ya, salah satunya adalah lagu Bekerja. Oh, Mungkin bisa di riset ya kan. Oke, Ada oke. satu lagu. Ini cukup menarik ya, mungkin tidak banyak yang tahu gitu. Lagu Bekerja, ini tulisannya tuh ejaan lama. Lagu tulisannya Bekerja, masih ejaan. Waktu zaman Jepang ya, itu. Zaman Jepang. Dibuat dengan tujuan pada saat itu karena musim ini ya, Romusa ya. Romusa, betul. Kerja Rodi ya, Betul. untuk menyemangati Para pekerja Romusa tadi. Romusa pribumi Ah. untuk mau bekerja. Oh, oke. Menarik ya. Oke, Jadi oke. dari sejak zaman dulu PFN tuh emang jadi alat propaganda nih dari masa ke masa nih. Iya. Nah, akhirnya singkat cerita kan alhamdulillah ya kita merdeka, Ya, masuk ke zaman masa kemerdekaan. kemerdekaan, oke. Pada tahun 45. Oke. Akhirnya terjadilah serah terima nih Bang. Ah, Istilahnya karena kita udah menang, istilahnya penjajah nyerahin nih ya. dari mulai administratif dan lain-lain. Betul. Kemudian difungsikan menjadi berita film Indonesia, Berita namanya film. BFI. Oh, Ya. BFI, oke. Ya, itu Jadi ada berubah nama ya betul, secara- dari petinggi Jepang Oke. ke petinggi Indonesia Oke. itu diserahin. Nah, di situ tuh berganti nama jadi perusahaan film negara. Oh, Gitu. oke. Perusahaan film negara. Ya, tahun 75 namanya berubah lagi, tapi substansinya tetap sama. Tetap sama fungsinya ya. Ya, namanya Pusat Produksi Film Negara, Oke. PPFN. PPFN. Oh iya, Nah, dulu PPFN ya, ya, benar. Zaman saya dulu Mungkin PPFN. Abang atau teman-teman apa sih kalau pendengar dan penonton namanya Rekan kopi tarik. rekan kopi tarik, kalau misalnya suka nonton film G30 SPKI, Ah, tereret gitu Ya. kan, credit title Ya. pasti ada tulisan PPFN. PFN. Oh, betul, Ya. betul, betul. Jadi Oke, itu oke. credit title yang cukup ikonik ya Iya. gitu. Nah, setelah itu masuk lagi ke beberapa era ya, kayak Ya. Orde Baru gitu kan. Itu berubah lagi menjadi Perum Produksi Film Negara. Oh, Perum, rumah Nah, Perum. sebelumnya mungkin maaf tadi ke skip, di zaman Orde Baru itu kita adalah sebuah UPT di bawah Departemen Penerangan. Oh, penerangan, oke. Ya, nah disitulah banyak karya-karya legendaris nih Bang. Itu tadi film G30 SPKI, PKI. Unyil di Unyil. TVRI, Iya, dan iya. beberapa film lain yang sebetulnya mungkin di era itu ya, mungkin orang tua kita, leluhur kita itu seru banget tuh. Ada Kereta Api Terakhir, film-film kolosal pertama Iya. gitu yang melibatkan banyak kru tuh ribuan yang menceritakan tentang ini masa perebutan kekuasaan ya. Kemudian pokoknya intinya film tuh memuat banyak kisah dokumentasi sejarah bangsa gitu. Dan menurut saya itu tuh apa ya, aset yang tidak ternilai harganya. Betul, Bang. dan nggak bisa Betul. terulang atau diproduksi Ya, lagi. momentumnya Betul. itu udah deh, itu harusnya kita aware gitu Aware, sebagai betul. anak bangsa, karena kan katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang Tidak meluas sejarahnya, betul tidak melupakan sejarahnya dan merawat merawat. peninggalan dari leluhur kita ya, Founding father ya. founding father kita, seperti itu Bang. Oke. Nah, akhirnya masuk ke era sekarang, dari Perum PFN, badan hukumnya di tahun 2023 tuh lahirlah PP nomor 42. PP 42. Ya, itu pemerseroan dari badan usaha bentuk Perum berubah menjadi PT Persero. Makanya PT sekarang Persero. sudah berubah menjadi PT Produksi Film Negara Persero. Di bawah naungan BUMN ya? Betul. Oh, Nah, dari oke. ketika Departemen Penerangan di era pemerintahan Gus Dur ya kalau Iya. tidak salah, itu dibubarkan. PFN ini, UPT ini ada satu UPT yang istilahnya dipertahankan namun diadopsi oleh Kementerian BUMN. Ah. Kalau Departemen Penerangannya itu kan menjelma menjadi Komdiji ya. Komdiji, ya, betul. Sebelum Komdiji kan Kominfo ya. Kominfo. Nah, UPT ini akhirnya diadopsi lah oleh Kementerian BUMN menjadi Perum. Perum. Sama seperti zaman dulu ini sebelum PT KAI itu namanya Perum. Perum Perkereta Indonesia. Ya, gitu. Mungkin sekarang ada beberapa juga yang masih Perum. Nah, Ya. saat itu tuh tugas utama sebuah badan usaha Perum adalah melaksanakan amanah negara kan. Ya. Sebagai melayani masyarakat gitu, Betul. bukan untuk bisnis sebetulnya. Betul, bukan profit oriented Profit pada dasarnya. betul. Oke. Karena saat itu mungkin ya itu tadi eranya zamannya masih relevan gitu. Oke. Nah, karena pada saat saya bergabung kemudian diamanahi sebagai legal in-house di sana, Ya. manajemen mempertimbangkan dan menganalisis bahwa makin ke sini sudah tidak relevan dengan status Perum. Ya. Gitu. Akhirnya kita buat kajian
memang tidak instan ya Bang ya, kita dalam waktu 1 tahun tuh kita bikin kajian, berkonsultasi dengan stakeholder, dengan Kementerian BUMN, dengan Setnek, akhirnya lahirlah PP itu, kami berubah, kemudian kita punya anggaran dasar seperti jadi kita tunduk dan patuh pada regulasi di Kementerian BUMN yang sekarang BP BUMN ya namanya di bawah Danantara dan juga Undang-Undang PT. Jadi sama seperti BUMN lain yang statusnya perseroan. Sekian Bang, mungkin sejarahnya nih. Cukup panjang ya Bang ya? Cukup panjang, tapi luar biasa. Ini informasinya sangat menarik, khususnya untuk teman-teman generasi hari ini Mbak. Betul. Karena memang mereka setidaknya memahami dan mengetahui gitu loh sejarah film Indonesia seperti apa gitu dan kan. Di negara kita tuh ada badan usaha milik negara, ya ini yang istilahnya industri audiovisual gitu. Nah, bicara PFN kalau tidak salah sebelumnya itu kan dia salah satunya juga memproduksi film. Betul. Bahkan juga memberikan pelatihan atau arahan terhadap PH-PH khususnya yang baru-baru. Ada juga tupoksi yang merawat perfilman, roll film seluloid ya. Betul. Nah, hari ini kelihatannya apakah sudah beralih fungsi bicara PFN hari ini dibandingkan PFN sebelumnya? Sempat lirik-lirik sedikit gitu Mbak di website PFN. Ada beberapa poin. Nah, saya nggak menemukan lagi di situ ada bahasa produksi lebih kepada namanya perawatan, ada namanya pemeliharaan konten segala macam. Dari 6 poin itu menurut saya gitu ya nggak terlalu penting banget dan juga sangat berbeda jauh dengan PFN yang sebelumnya gitu Mbak. Tugas di masa lalu. Tugas masa lalu fungsi dan tugas PFN itu. Nah, mungkin bisa Mbak beri gambaran seperti apa gitu kondisi hari ini gitu Mbak. Iya, betul sekali Bang bahwa untuk tugas-tugasnya PFN atau istilahnya anggaran dasar ya di anggaran dasar kami yang relate dengan visi misi PFN saat ini memang betul kami sudah tidak atau PT PFN tidak memproduksi film. Gitu. Jadi memang kami bukan production house-nya negara seperti dulu gitu. Kita lebih ke mengembangkan ekosistem perfilman. Notabene perfilman ini sekarang bukan hanya satu barang ya, film saja, tapi bergerak merambah industri konten. Konten media sosial. Kemudian itu tadi di sana ada yang namanya IFCA gitu. IFCA itu Indonesian Film Creative Academy itu istilahnya lembaga pelatihan. Masih ada. Ya, itu ada namanya IFCA. Gitu, kalau dulu mungkin pakai nomenklatur zaman dulu ya gitu kan. Pada intinya substansinya adalah di sana ada berbagai macam pelatihan, kita kerjasama dengan BNSP juga. Kemudian misalnya nih pelatihan fotografi gitu kan. Intinya segala sesuatu yang menyangkut audio visual. Audiovisual, Ada juga yang untuk pelatihan krunya gitu. Kemudian AI. Jadi intinya kami dari PT PFN itu mencoba terus beradaptasi sesuai dengan kemajuan industri ini ya audiovisual ya gitu. Nah, selain itu pembiayaan film, namun ini untuk pembiayaan film mungkin agar tidak salah informasi ya kami sampaikan, bukan berarti ketika ada PH datang ke kita terus kita pembiayaan total keseluruhan pembuatan film gitu. Tidak seperti itu. Jadi kami di PFN itu ada program Indonesian Film Curator, jadi dikurasi. Kurasi. IFA. Ya, namanya IFA. Jadi ketika ada PH, kemudian membawa skrip, membawa ide cerita, kami kurasi. Naskah dikurasi dulu oleh ahli-ahli yang memang expert di bidangnya. Kemudian nanti diseleksi. Gitu. Nah, itu tuh memang tidak program yang bukan setiap bulan gitu. Memang ada timingnya. Dikumpulkanlah para seniman ya, kreator-kreator itu atau istilahnya insan perfilman dari PH, dari scriptwriter, masuk konten kreator masuk hari ini gitu ya. Nah, itu dikurasi Bang. Nah, diseleksi lah gitu. Nah, setelah itu ketika sudah mendapatkan satu ide cerita yang bagus gitu. Tentunya ide cerita atau pengangkatan judul film, cerita itu tidak sembarangan ya. Karena kami mengedepankan ada satu kan tagline di BUMN itu akhlak ya. Budaya akhlak dan tidak boleh misalnya bertentangan dengan SARA. Ada pornografi, kemudian bertentangan dengan nilai-nilai kenegaraan. Nah, itu tuh kita pakemnya masih dipakai. Masih dipakai. Ya, dipegang teguh gitu. Karena itulah pembeda kita dengan
PH lain PH kan lain. sebetulnya dengan swasta. Khususnya ya. swasta ya. Ya, jadi kita bukan hanya menjual film yang laku di pasar saja atau selera pasar, namun nilai-nilai itulah. Gitu. Nilai sejarah, nasionalismenya, budaya gitu ya, masuk situ semua ya. Ya, dari situ kemudian nanti ketika sudah diputuskan di komite, misalnya oke, kami bagus nih gitu, ini pemenangnya, kami yang mencarikan investor atau istilahnya yang sponsor yang akan membiayai film tersebut. Karena kan memang budget film tuh cukup tinggi ya. Tinggi, betul. Nah, untuk memproduksi film-film berkualitas gitu, kita tidak bisa menutup mata ya bahwa budget itu sangat penting ya benar-benar. Nah, film Hollywood aja kan bisa sampai triliunan bahkan kan film Hollywood. Karena ya seperti itulah, ada harga ada kualitas. Iya, betul. Intinya satu, nilai-nilai fundamental dari cerita itu harus sesuai. Kedua, budgeting ya kan, harus siap, betul. Seperti itu. Dan yang kolaborasi dengan kami itu, kalau misalnya ada orang bilang oh harus dari pemerintah, tidak. Kami sangat terbuka dan sampai sekarang sudah berjalan, kami berkolaborasi dengan swasta juga. Oh, swasta juga, PH-PH swasta ya? Ya, baik nasional maupun internasional. Jadi yang sebagai investor, sponsor itu dari swasta. Memang sebagian ada dari istilahnya sesama saudara kandung ya, dari BUMN, dari pemerintah, stakeholder. Nah, dari pemerintah sih tidak ya, mungkin lebih ke misalnya dari Kementerian Kebudayaan yang beririsan gitu. Karena mungkin nih informasi juga nih, mungkin ini walaupun sudah agak lama ya, kami terakhir ada launching film Bang sebenarnya. Nah, judulnya Menuju Pelaminan. Menuju Pelaminan. Ya, di sana mungkin banyak belum tahu kali masyarakat kali Mbak. Ya, itu mengangkat nilai-nilai budaya. Sudah tayang atau sedang produksi? Launching di Oktober. Oktober kemarin sudah launching. Buat teman-teman yang belum sempat nonton nih, itu nanti insya Allah akan ada di OTT, ada di platform. Ya, mungkin trailernya bisa di searching dulu di YouTube, skillnya ada. Nah, itu mengangkat nilai budaya. Itu ceritanya mungkin sedikit ya saya spill. Itu perkawinan antara suku Jawa dengan Padang. Sinopsisnya berhubungan dengan dua budaya tadi. Iya, betul. Tapi dikemas dengan drama percintaan remaja gitu. Menarik ya itu Mbak, menarik. Mungkin nih teman-teman mungkin bisa searching nih. Nanti yang ketinggalan di bioskop bisa di OTT nanti. Oke. Keren Mbak. Saya pikir, kalau saya pribadi gitu ya, saya pikir karena memang kita yang kurang informasi atau informasi memang yang belum terlalu terbuka dari PFN, jadi kita pikir PFN ini kayak nggak ada gerakan, nggak ada denyut nadinya, kayak nggak ada gitu loh. Bahkan apalagi bicara lokasi kan kebetulan dari studio Kopi Tarik ini nggak terlalu jauh gitu kan. Strategis ya. Strategis kan. Begitu kita lihat kayak nggak ada aktivitas yang berarti di situ yang ramai gitu kan. Misalkan mobil parkir atau orang lalu lalang segala macam, kita pikir sudah mati suri gitu Pak. PFN itu. Salah Bang, coba Abang mainnya sekarang-sekarang. Oke, berarti buka informasi kita, mungkin teman-teman Kopi Tarik pun juga merasakan yang sama dengan saya, bahwa PFN ini ternyata masih ada dan masih eksis gitu kan, masih eksis. Oke. Nah, mungkin ini Bang, apabila teman-teman nih penasaran gitu ingin berkunjung, karena di sana kan sebetulnya bisa untuk edukasi, kunjungan study tour teman-teman yang masih sekolah nih, mahasiswa atau anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA, itu kita banyak menerima. Nah, itu bagus tuh Mbak. Kenapa nggak coba dilakukan penjajakan kerjasama ke sekolah-sekolah, khususnya SD, SMP, SMA? Sudah ada beberapa, cuma mungkin belum optimal aja. Belum optimal, oke. Sudah pernah ada SMK, bahkan dari Bandung, dari Surabaya, mahasiswa. Kami banyak bekerja sama membuat bikin MOU ya, kita sudah MOU dengan universitas-universitas, baik negeri maupun swasta. Gitu. Jadi patokannya nih kalau mau ke PFN, itu setelah gelanggang remaja ya kan, sebelum ada restoran fast food gitu. Dan sebagai informasi juga, pemilik tanah dari restoran fast food itu milik PT PFN. Sudah milik PFN ya? Memang milik PFN. Karena yang Abang tadi ceritakan, Abang pernah nonton bioskop, itu berubah jadi restoran fast food Bang. Gitu. Iya. Dulu itu gedung bioskop. Iya, yang kebakaran dirombak kan? total, dirombak total, akhirnya dikerjasamakan itu. Dimanfaatkan, berdayakan lah ya. Dan itu leveraging aset ya. Gitu. Kemudian kami juga ada penyewaan kantor ya, kayak office work gitu. Jenisnya virtual office atau fisik? Fisik. Itu ada untuk beberapa usaha kantor di sana, ada kafe juga. Nah, ini kami ada kafe di sana, tapi memang itu kerjasama ya. Yang ketiga kami hanya menyewakan. Jadi sekarang kalau dilihat dari masa lalu, ya boleh saya sedikit berbangga, agak lebih baik lah. Gitu. Sudah rapi,
Kalau dulu saya pertama kali tuh memang luar biasa Bang. Rumput tuh tinggi-tinggi. Gitu. Memang terlihat nggak terawatnya ya. Pernah dengar nggak almarhum Hari Panca? Hari Panca, oke, itu syuting tuh di lantai 4 gedung bekas DPN. Yang ini ya, apa namanya, penampakan itu ya? Di sana memang luar biasa tuh baik penampakan. Sekarang alhamdulillah penampakannya sudah sedikit berubah menjadi studio gitu. Di sana juga ada studio legendaris yang biasa dipakai artis syuting, konser gitu. Masih ada studionya? 3-4 tahun ke belakang kami sering menerima persewaan untuk konser. Konser. Terakhir tuh konser Sal Priadi, Bang. Kemudian juga syuting video klip gitu, ada konser musik, ada video klip artis-artis yang nasional ya, papan atas seperti Melly Guslo gitu, Dian Sastro, Raffi Ahmad, baik video klip musik maupun film. Jadi setting film. Di PVN itu, gedung PVN itu? Iya. Gitu kok. Jadi bisa disewa untuk halamannya atau kantor kami kan. Auditorium. Ya, kami di sana tuh bukan auditorium Bang, studio namanya. Studio Black Box namanya. Nah, Studio Black Box itu multiguna, yaitu untuk konser musik, untuk film, untuk iklan. Iklan juga bisa. Ya. Nah, halaman-halamannya yang dulu tidak terawat itu sudah lebih baik sekarang. Lebih baik. Ya. Oke. Jadi kalau boleh cerita nih, pertama kali saya ditugaskan lah ya oleh direksi saat itu untuk orientasi gitu. Saya masih melihat ular, biawak gitu di belakang tuh seperti rawa karena berbatasan sama sungai kan. Alhamdulillah sekarang sudah rapi. Sudah layak lah sebagai gedung pemerintahan. Apa sih dibilang sepi atau mungkin auranya ya gitu. Aura ya. Ini aura beneran ya, bukan aura kasih. Ya. Jadi auranya itu senyap seperti kita kalau masuk tuh memang aura vintage. Ya, zaman 80-an kan. Itu karena ada satu bangunan utama yang tidak boleh direnovasi. Karena itu cagar budaya. Cagar budaya. Ya. Kalaupun direnov tidak boleh merubah ya. Memang itu yang membangun gedung PFN itu memang arsitektur Jepang. Jepang, benar. Karena dari bentuk bangunannya sudah terlihat kok ciri khas Jepang gitu kan. Betul. Jadi memang sampai kapanpun yang ada beberapa bagian yang tidak dipertahankan, harus dipertahankan, nggak boleh dirubah. Namun yang lainnya boleh direnov. Seperti itu Bang. Terima kasih belum Mbak. Optimal aja dari pencahayaan ya Bang ya kalau malam. Iya, agak kurang. Memang karena tadi itu mungkin karena secara fisik gedung nggak ada perubahan signifikan, jadi terlihatnya biasa-biasa aja. Baik Mbak. Ini tadi luar biasa ya pemaparan Mbak tadi. Ini banyak informasi memang yang masyarakat belum tahu. Ini baru kita kupas di awal ya permukaan ya, belum nanti kita sampai akhir nih seperti kalau ditarik tadi guys, makin tarik semakin asik. Tarik kita terus ya Bang. Tarik terus. Nah, kita lanjut Mbak bicara PFN ini. Salah satu tupoksinya adalah pengarsipan tadi Mbak ya. Dia bagian dari sejarah Indonesia karena kan dia saksi sejarah Indonesia. Betul. Nah, bicara aset di PFM tadi ya, dulu kan pakai roll film tuh seluloid tadi kan. Seluloid tetap secara fisik mungkin ada gitu ya. Nah, mungkin apakah masih kondisi baik atau mungkin ada rencana atau planning kan dari PFN sendiri untuk macam kayak restorasi penyesuaian dengan hari ini yang berubah menjadi digitalisasi untuk pengarsipan yang lebih baik gitu kan. Nah, ada dokumentasi, ada dokumen-dokumen, foto-foto dan lain sebagainya. Kira-kira pandangan Mbak seperti apa? Karena kan hari ini jelas bicara teknologi sangat sudah cepat sekali gitu kan. Dan di Indonesia juga hari ini hampir seluruh rakyat Indonesia bersentuhan dengan teknologi. Kira-kira gimana nih gambaran Mbak PFN ke depannya seperti apa gitu kan, bicara mengenai tadi arsip, dokumentasi dan sebagainya. Mungkin bisa silakan Mbak Desa. Ya, jadi betul PFN itu memang salah satu tupoksinya dari zaman dulu itu sampai sekarang pun itu memang sebagai istilahnya penjaga arsip negara, terutama dokumentasi acara kenegaraan. Betul. Kemudian itu produksi film negara juga. Ya emang jelas ya, dulu tuh film yang sangat ini ya, nggak legend, betul. Sampai sekarang pun masih diputar tuh di TV-TV tuh ya kan. Alhamdulillah sih masih ada peminatnya tuh ya, G30 SPKI gitu. Apapun pro dan kontranya ya sebagai propaganda dan lain, tapi kami ya sebagai anak bangsa gitu ya, apalagi kita ada generasi milenial lah ya saya kan, itu kami memandang bahwa gila ini tuh harta karun. Harta karun, betul sekali, betul. Ini nggak akan terulang kan momen itu gitu. Bahkan coba bayangkan kalau PFN ini nggak ada. Itu akhirnya sejarah nggak ada. Masyarakat hari ini khusus Gen Z blank terhadap kisah masa lalu. Momentum saat itu dari era ke era gitu.
itu kan didokumentasikan dengan bagus ya. Betul. Lagi fotografer kenegaraan zaman dulu tuh Iya, hebat-hebat. hebat betul. Secara teknis, film, oke. sutradaranya dan Iya. sebagainya itu dengan keterbatasan Perangkat yang ada zaman itu yang ya. konvensional ya kan, yang belum digital, belum Betul. canggih, tapi bisa menghasilkan karya yang sebagus itu. Bagus itu. Nah, Ya. disitulah saya tuh merasa terketuk ya Bang, Iya. gitu. Saya tuh merasa gimana ya, walaupun mungkin saya bukan tidak terlahir di era itu, Iya. tapi ada sense of belonging saya. Betul. Oh, ini tuh harus diselamatin. Iya. Oh, kita tuh harus peduli gitu. Ya. Betul. Bangsa sendiri tuh harus peduli, terutama nih pemangku kebijakan ya Bang. Betul, Ya. betul. Nah, mungkin kita jelasin dulu nih. Jadi di PFN itu ada yang namanya intangible asset dan tangible asset. Tangible asset. Intangible asset itu berupa itu tadi Ya. arsip, dokumentasi kenegaraan, Oke. sejarah bangsa, perjalanan rezim pemerintahan, pemerintahan. betul. Kemudian misalnya ada kunjungan-kunjungan Bahkan dari negara lain. sebelum kemerdekaan sudah ada kali dokumentasinya. Iya, betul. Dari zaman Betul. Belanda tadi kan, Belanda. Jepang. Kemudian tadi saya bilang salah satu karyanya lagu Bekerja. Bekerja, Nah, betul. Itu. Kemudian film-film pasti ya, Ya. itu berupa seluloid. Seluloid. Nah, jadi aset intangible di PFN itu saat ini sudah tidak seluruhnya di kami. Gitu, di Oh gitu. PFN. Jadi Betul. nggak sepenuhnya semua yang berhubungan dengan Masih ada dokumentasi di sana aset gitu. di Ya. PFN gitu. Iya, karena di era saat transisi perubahan dari Departemen Penerangan Ah, ke menjadi BUMN, BUMN ya. yang tadi saya ceritakan Ya. itu diadopsi oleh ANRI. Oh, ANRI. Ya, tahu kan ya ANRI Ya, ya? oke. Lembaga arsip Arsip negara. negara. Betul. Oh, jadi hari Itu ini secara resmi memang secara resmi. official ada, Oh. istilahnya ada tugasnya gitu, Oke. ada perintahnya dari pemerintahan saat itu. Oke. Gitu. Oh. Ada ditugaskan untuk menyelamatkan karena terjadi mungkin sedikit manajemennya belum rapih gitu ya saat itu. Daripada rusak, Oke. waktu itu tujuannya seperti itu, daripada rusak karena seluloid itu perlu perawatan yang ekstra ya Bang. Dan khusus kali ya. Khusus ya. dengan suhu tertentu. Oh, oke. Mungkin pembersihan juga dengan cairan khusus Iya. dan memerlukan budget yang luar biasa ya. Ya. Nah, itu tidak memadai di PFN. Oh. Sehingga diadopsi Dialihkan oleh ke ANRI. Ya, dan sebagian juga ada di Sinematik. Oh, Sinematik. Ya, yayasan Sinematik ya di sana. Oh. Jadi itu sampai sekarang gitu. Yang di PFN itu istilahnya sisa-sisanya aja. Oh, sisa-sisanya. Sebagian kecil yang boleh dibilang aset-aset yang tiap tahun dimonetize lah ya istilahnya ya, seperti tadi G13 PKI, Iya. beberapa film yang masih diminati ya Iya. gitu, dan kami kerjasamakan dengan stasiun TV swasta. Kemudian untuk properti yang sifatnya fisik itu boneka unyil, nah kalau itu masih lengkap. Oh, ada juga boneka unyil di Ada, sana ya. iya. Oh, bisa jadi kayak semacam museum berarti lengkap itu PFN itu ya. Baik originalnya maupun yang istilahnya untuk replikanya Replikannya, ya. oke. Kemudian untuk sifatnya fisik ada lagi kamera-kamera ya. Oh, zaman-zaman Dan dulu. kebutuhan Perfilman ya. Kamera, terus kemudian alat-alat radio-radio Radio. jadul gitu ya. Karena itu tadi dulu kan kita memang penerangan ya. Penerangan. Jadi fungsinya bukan hanya pembuat film nih, Iya. tapi sebagai penerangan ya. Media informasi negara ya. Nah, sekarang mungkin nomenklaturnya atau istilahnya narasinya itu menjadi pusat konten negara. Oh, pusat Nah, konten karena negara. kita zaman sekarang itu base-nya di konten kan, Betul, Bang. Nah, betul. jadi kami ada media sosial tuh. Oh, ada juga. Pusat konten negara yang fungsinya itu tadi seperti zaman dulu Zaman pas dulu, Departemen oke. Penerangan menginformasikan Ya. berita-berita kenegaraan Kenegaraan. gitu, dan juga istilahnya isu-isu lah gitu. Ah. Tentunya itu sebagai media komunikasi kan Iya, sama betul. publik kan. Iya. Itu masih dijalankan. Oh, masih jalankan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang ini nggak berfungsi, ya mohon maaf nih, salah. Salah berarti ya. Namun mungkin kurang optimal atau belum maksimal karena ya itu tadi lah, mungkin ada beberapa permasalahan lah Bang ya di sana gitu. Iya. Gitu. Oh. Jadi intinya kami tetap menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Oh. Nah, bicara tadi Andri tadi Mbak Tessa ya. Apakah ada tumpang tindih tupoksi atau gimana? Dan satu sisi itu, yang kedua bicara tadi kan berarti kan berhubungan dengan seluloid tadi kan bagian dari arsip negara dan sejarah di sana kan. Seluloid tadi, arsip tadi, karena kita berkaca kepada negara lain gitu Mbak ya. Katakanlah bicara di Asia ada Cina, ada Jepang, di Eropa ada Prancis, ada Jerman. Itu bicara pengarsipan termasuk tadi film atau seluloid tadi itu sangat luar biasa mereka maintenance-nya gitu. Jadi Maintenance-nya ada ya. karena seluloid atau arsip tadi itu
sudah dinyatakan bagi mereka itu sebagai warisan negara karena memang harus Betul. dijaga dengan baik gitu kan. Betul. Nah, bagaimana dengan kita gitu di Indonesia kan? Tadi kan kita seperti Mbak bahas juga, Mbak singgung tadi salah satu film-film yang terbaik zaman dulu dengan apa namanya, alur cerita yang sangat emosional, bahkan ada mengandung unsur nasionalismenya di sana Betul, gitu ada kan. nilai nasionalisme. Dan juga dengan perangkat yang terbatas, tapi tidak mengalahi kualitas yang ada dibandingkan dengan saat ini gitu kan. Nah, itu bagaimana? Apakah Andri itu sudah menjalankan apa namanya mekanisme perawatan tadi sebagaimana mestinya gitu kan, seperti dilakukan negara lain, dan bagaimana posisi negara gitu loh Mbak, Ya. mengenai kearsipan negara ini, kearsipan budaya ini, Ya. karena ini kan bicara warisan, ya kan, warisan negara yang memang harus dijaga dan dirawat tadi seperti yang kita singgung di awal tadi. Nah, menurut Mbak Tessa gimana? Oke, kita mulai untuk maintenance Ya. Perawatan itu kami mengakui itu bagus sekali. Sudah sesuai. Bahkan Andri itu kan membudgetkan APBN-nya untuk khusus merawat. Jadi memang ada budgeting khusus. Ya. Oke. Dan kami beberapa kali kunjungan ke sana diperlihatkan penyimpanannya itu sangat proper. Proper ya. Makanya awet. Dan apa namanya tidak ada rusak, bagus gitu. Nah, terkait restorasi tadi ya Bang ya, betul PFN itu sebetulnya berkeinginan untuk restorasi Bang gitu. Selain untuk menyelamatkan, istilahnya khawatir nanti ada misalnya kena jamur atau rusak ya. Dan juga untuk bertujuan dimonetize sehingga arsip itu bisa menghasilkan bermanfaatan baik sifatnya material maupun imaterial untuk bangsa ini gitu. Nah, disitulah ya terjadi sedikit ini ya, maksudnya belum ada pencerahannya karena mungkin dari pihak Andri apa namanya terbentur regulasinya sendiri. Kemudian dari kami juga sudah berusaha, namun ya itu masih proses sih Bang. Intinya masih proses kita berkomunikasi, bermusyawarah gitu. Mungkin intinya wacana kami sudah disampaikan ke pihak sana dan mereka juga sebenarnya memahami maksud dan tujuan kami, dan kami juga berkolaborasi dari beberapa stakeholder ya, dari Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan, kemudian banyaklah opportunity yang bisa kita kolaborasikan dengan program itu gitu. Namun nah itu terbentur regulasi. Mungkin ya disitulah mungkin kesulitan kami, sehingga kami istilahnya kalau quote and quote ya ingin meminjam anak kandung kami sebentar nih buat direstorasi, setelah itu anak ini mau kita bagusin lagi gitu kan. Nah itu masih belum boleh. Belum boleh, Nah jadi kita memaksimalkan yang ada saja, yang memang di kami gitu. Nah untuk apa tadi Bang? Selain itu ya, apa namanya aset tangible, tangible. fisik tadi, selain yang properti yang ada di kantor ya, itu kami punya tanah Bang. Tanah. Ya, tadi kan sempat singgung di Otista, yang besarnya kurang lebih 2000 meter. Salah satunya tadi dijadiin bioskop yang dulu, nah sekarang bioskop jadi restoran fast food. Betul. Ada 2 restoran fast food yang berada di kawasan PFN. Cukup bagus lah ya ininya penjualannya. Kemudian aset yang lain? Nah, aset yang lain selain dari Otista itu ada di Jalan Kapten Tendean nomor 40. Oh, ada juga berupa bangunan, tanah atau apa? Tanah, Bang. Oh, tanah di Tendean. Tanah dan studio. Gitu. Oh, studio. Di zaman dulu tanah itu, di atas tanah itu selain ada studio, makanya orang-orang tuh kalau zaman dulu mungkin nih ada orang jadul nih, Studio Mampang. Oh, oke, Studio Mampang. Oh, itu PFN punya. Kecamatan Mampang nih. Kecamatan Mampang benar-benar. Ya, nah di situ ada bangunan juga sebetulnya. Sampai hari ini difungsikan atau gimana? Nah itu berita buruknya saat ini dikuasai oleh oknum atau istilahnya pihak lain lah. Pihak lain. Yang tidak berhak, sengketa di dalamnya gitu. Betul, gitu. Tapi secara legal standing itu sah milik PFN. Dulu di sertifikatnya itu atas nama Departemen Penerangan. Nah mungkin nih sahabat Kopi Tarik nih biar tahu nih, ketika di sebuah sertifikat kepemilikan tanah gitu atau aset itu memang itu tidak berlaku untuk semua case ya. Ini case ya, special case. Itu misalnya Departemen Penerangan. Nah, in case di negara ini Departemen Penerangannya itu kan sudah tidak ada. Itu pun kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah kan sifatnya kebijakan. Terjadi perubahan-perubahan dan kemudian namanya berubah menjadi PT PFN. Namun dokumentasi atau arsipnya atau istilahnya administrasi pengalihannya itu terjadi
Oh, dan ada Jadi, secara fisik administrasi dokumentasinya. tercatat sebagai kekayaan negara, Bang. Oh, Jadi oke. tanah itu tercatat sebagai kekayaan negara. Jadi sudah jelas Dari itu ya. di instansi Kementerian Keuangan. Oh, Sudah keuangan. ada istilahnya dokumen peralihannya, Oke. kemudian pencatatannya. Jadi kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPK, itu semua tercatat. Berarti sudah detail itu, Mbak ya. Secara legal Udah jelas itu. memang punyanya PFN, dalam arti gini nih. Dulunya namanya Departemen Penerangan. Oke. Sekarang jadi PFN, tapi bukan berarti itu jadi tanah tidak bertuan. Betul. Kan? Bukan berarti ada perubah kepemilikan di sana. Betul. Nah, yang terjadi persoalannya adalah itu. Banyak mohon maaf ya, masyarakat awam yang sedikit denial gitu ya, denial bahasanya ya, seperti oh ini kan punya Departemen Penerangan, bukan punya PFN. Nah, disitulah PR kami untuk menjelaskan. Benar, memberikan pemahaman ke masyarakat ya. Adalah ini ya, sejarahnya memang panjang. Kami memahami tidak semua masyarakat paham itu. Gitu. Namun ketika persoalan sengketa tanah ini sudah inkrah di pengadilan, baik secara sudah sampai inkrah pengadilan. Ya, secara perdata. Mulai tata usaha negara, kita seyogianya sebagai warga negara yang baik kita harus bisa menerima dong. Betul, ya seharusnya. Kan kita bicara pengadilan, bicara hukum. Apalagi ini tuh aset negara loh. Betul. Istilahnya dari negara, ketika itu menghasilkan nominal, kembalinya kan ke negara, Bang. Ke negara. Nah, dalam arti juga pajak lah, betul. Nah, gitu. Jadi sangat tidak bijaksana lah ya kalau kita selalu denial, menolak kebenaran gitu. Itu saat ini kami sudah memproses itu, perjalanan sangat panjang gitu, dan kita selalu menang di setiap tahap peradilan. Ya, cuma mungkin berita buruknya masih ada yang tidak bisa menerima. Berarti secara penguasaan fisik belum terjadi. Betul. Belum ada di pihak PFN gitu ya. Nah, itu yang sedang itu kami perjuangkan saat itu. Saat ini maaf. Mudah-mudahan apa yang boleh dibilang PR besar lah gitu. Selain kita mengelola atau istilahnya rumah tangga kami di internal. Betul. Tugas domestik gitu kan, Bang. Nah, itulah PR kami yang besar itu, Bang. Oke. Tapi mohon doanya ya, Bang, nih ya. Masyarakat juga mohon doanya ya. Ini tanah PFN di Jalan Kapten Tendian nomor 41 itu milik PT PFN yang statusnya aset negara. Rekan Kopi Tarik, tadi sudah jelas. Ini informasi yang sangat berarti bagi kita sebagai masyarakat. Bicara tadi secara konflik hukum atau sengketa tadi, ada sengketa di sana. Secara proses maupun segala hal yang berhubungan dengan administrasi tadi sudah selesaikan dengan pihak PFN dan jelas legal standingnya. Oke, maka dari itu sangat disayangkan gitu loh kalau memang status tadi, tanah tadi yang di tendean tadi ya, penguasaannya itu masih di tangan pihak lain, bukan di tangan PFN. Nah, kita sebagai masyarakat harus memberikan support terhadap PFN dan khususnya Mbak Tessa yang hari ini coba memberikan pemahaman kepada kita, memberikan informasi kepada kita. Semoga apa yang Mbak Tessa dan kawan-kawan perjuangkan itu berhasil dan mencapai apa yang diinginkan. Terima kasih. Khususnya bicara tadi penguasaan lahan tadi, Mbak ya. Bagaimanapun juga ketika lahan atau tanah tadi dikuasai oleh PFN itu tentunya balik lagi ke negara dan dimanfaatkan oleh rakyat tentunya. Mungkin itu ya, Bang, kawan ya, Bang. Pemahaman sangat baik, Mbak, bagi kita masyarakat, khususnya teman-teman Kopi Tarik yang menyaksikan momen ini. Oke, Mbak, sebelum kita closing nih, tadi saya lupa ada pertanyaan yang masih ganjal gitu, Mbak, mengenai tadi ada elaborasi dengan Andri tadi. Mengenai arsip negara tadi kan. Nah, kalau boleh tahu gitu lah, seberapa banyak atau apa aja jenisnya yang kira-kira dikuasai oleh Andri gitu loh, Mbak. Jadi kan masyarakat juga mungkin pengen tahu gitu, apa sih sebenarnya yang dikelola oleh Andri gitu. Oke, terima kasih Mbak Tessa, mungkin itu coba. Ya, ada. Oke. Mungkin saya uruskan dulu nih biar enak. Jadi mungkin arsip yang dititipkan di Andri. Dititipkan, karena memang nggak direbut, baik-baik. Betul. Nah, jadi arsip kami yang ada di Andri itu berdasarkan risalah tanggal 8 Agustus tahun 81 nih, Bang. 81. Saya belum lahir nih, Bang. Belum lahir. Saya baru berapa tahun ya? Jadi embrio kayaknya. Nah, di tahun itu nih, Bang, arsip PFN itu terdiri dari roll film. Ada 32.520. Oh, banyak dong. 32.000. Coba menurut Abang banyak apa dikit? Banyak itu, Mbak. Lumayan loh. 32.000. Puluhan ribu. Ya wajar kan? Iya. Harus butuh budget kan buat merawatnya. Nah, kemudian 25.354 foto dokumenter peristiwa yang tadi saya bilang. Kenegaraan. Peristiwa negara ya, sejarah negara. Jadi capture momen-momen
yang sangat Penting, bisa dibilang penting. Ya, Benar-benar. kemudian ada 47 poster bernilai sejarah tinggi. Tinggi. Kemudian apa namanya, ada beberapa perjalanan sejarah PFN juga lah, gitu. Misalnya dari masa ke masa yang saya ceritakan. Iya. Berikut dokumentasinya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ya istilahnya sangat miris kalau itu dilupakan nih Bang. Betul. Gitu. Kan banyak ya, bukan hanya 1-2 nih. Betul. Gitu. Nah itu mungkin ya itu, mohon mudah-mudahan ada yang tergugah nih Iya. untuk negara harus hadir di sini. Harus Mbak, karena ini kan bicara dokumentasi arsip PFM tadi adalah bicara negara masa lalu. Berarti kan bicara sejarah, bicara perjalanan bangsa, dan itu memang harus dirawat. Seperti kita singgung di awal tadi kan ini anak sendiri Bang, betul, anak kandung, Bang, anak bukan kandung, anak tiri ya, Bang. bahkan bila perlu dijadikan cagar budaya, warisan negara, Ya, dilestarikan. dilestarikan. Karena kan memang ini nggak boleh hilang. Singgung tadi di awal, negara lain aja sangat menjaga dengan baik gitu, Mbak. Jangan sampai punah Bang. Iya, karena saksi sejarah. Kalau tidak ada arsip atau dokumentasi yang termanage dengan baik, otomatis generasi yang akan datang, pasti mereka nggak akan tahu apa sih yang ada masa lalu, nggak ada gambaran, nggak ada bayangan kan. Dan giroh semangat untuk nasionalismenya agak ya lempem, nggak akan tumbuh jadinya. Sekarang Bang, generasi apa Bang? Generasi strawberry. Iya. Generasi strawberry, oke. Jadi Nah, itu apa? memang sangat penting. Iya, Jadi di sini negara memang seharusnya memang harus turun tangan langsung, baik bicara mengenai budgeting tadi. Kalau memang kekurangan budgeting, berarti kan negara harus memberikan solusi seperti apa untuk dalam konteks perawatan arsip negara tadi. Oke, mungkin itu aja. Mungkin Mbak bisa berikan closing statement sebelum kita tutup podcast kali ini ke pemirsa Kopi Tarik. Oke, pemirsa Kopi Tarik, semakin ditarik semakin asik. Semakin asik. Apalagi tuh Bang? Semakin asik, semakin menarik. Menarik. Agar kita sebagai bangsa yang smart ya. Smart, betul. Jadi bukan hanya mengejar digitalisasi, betul. tapi kita tahu sejarah juga nih. Betul. Oke, closing statement dari saya, mungkin mohon izin mungkin dari stakeholder gitu, semua pihak harus menempatkan PFN sebagai anak kandung. Anak kandung, bukan anak tiri. Bukan anak tiri. Oh, berarti sekarang hari ini sebagai anak tiri dong kalau gitu ya? Ya, dikit lah. Dikit ya. Karena kalau anak kandung tuh kan dirawat ya. Betul. Disayang, benar-benar. Diberikan apa? Maintenance yang baik. Kemudian tahun 2026 ini sejatinya sebagai momentum gitu untuk menghidupkan kembali modal mati atau istilahnya harta karun yang terlupakan, Bang. Betul. Gitu. Karena jangan sampai nih punah gitu. Benar. Nah, apakah PFN ini akan diberi obat gitu untuk sembuh istilahnya menjadi anak yang cakep gitu, yang sehat. Kemudian bisa menghasilkan lokomotif industri kreatif. Betul. Bukan hanya sehat, cakep, ganteng nih Bang nih. Tapi nggak produktif. Anak ini bisa produktif gitu. Jangan salah nih. Tapi kan harus dirawat dong sama ibu bapaknya, benar nggak? Betul sekali. Jadi apakah mau dirawat nih Bang? Apa mau dibiarin sakit gitu. Bahkan akhirnya mati gitu Bang. Sangat saya kan kalau itu terjadi kan. Ya seperti itu Bang closing statement saya. Mudah-mudahan semua pihak ya bisa ikut melestarikan dan notice nih kita punya BUMN yang sebegitu luar biasa Bang. Betul. Seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tessa. Sama-sama. Karena ini sungguh luar biasa rekan Kopi Tarik, karena Mbak Tessa ini adalah tamu kita perdana yang seorang wanita. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan Kopi Tarik. Alhamdulillah diskusi dan perbincangan kita kali ini cukup menarik dan sangat informatif dan berguna bagi kita sebagai pemahaman kita mengenai dunia perfilman Indonesia, khususnya perfilman yang berhubungan dengan negara, arsip negara maupun sejarah negara. Jika dikatakan perlu atau berkenan dan penting bagi rekan-rekan Kopi Tarik, silakan share channel ini dan berbagi channel ini demi pemahaman kita bersama rakyat Indonesia bahwasanya dokumentasi dan arsip negara adalah bicara sejarah negara, bicara warisan negara yang patut dilestarikan dan diberdayakan dan dirawat sebagaimana mestinya. Negara rajin membangun monumen, tapi sering lalai merawat ingatannya sendiri. Puluhan tahun sejarah Indonesia tersimpan di gulungan seluloid yang berdebu. Hari ini ia lapuk, bahkan nyaris musnah di tangan negara yang seharusnya menjaganya. Seluloid bukan nostalgia murahan, ia adalah arsip negara. Ia adalah bukti visual budaya, kekuasaan, perlawanan, propaganda, dan perjalanan perfilman Indonesia. Dan ketika arsip ini rusak, yang hilang bukan sekedar film, yang hilang adalah kendali atas sejarah kita sendiri. Oke, jangan lupa rekan-rekan Kopi Tarik,
Jika merasa tayangan ini, perbincangan ini menarik dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya rakyat Indonesia secara umum lah, silakan like and share tayangan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.